Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma inna nastauda'tuka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, kenapa saya membuka dengan pembukaan ini? Karena apabila kita memulai pelajaran kita dengan pembukaan seperti ini, karena di situ adalah pujian kepada Allah dan pujian kepada Rasul dan meminta kepada Allah. Luasannya kita yang tadi dibaca yaitu Allahumma inni staudatuka, ya Allah, saya hanya Allahumma inni staudatuka ma'allamtani. Berilah kepandaian, berilah kecerdasan staudatuka yang kami pelajari. Ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal. Dan intinya begini, ya Allah, saya meminta kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan saya belajar hari ini saya simpan kepadamu, dan apabila saya ingin untuk memanfaatkan, untuk mengajarkan kepada orang, dan kembalikanlah kepadaku, kata dalam permintaan tersebut doa. Maka itu sangat penting kita pujian-pujian tersebut untuk kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, karena di situ pujian itu ada 3. Pujian kepada Allah, manusia kepada Allah, Allah kepada manusia kepada Allah, dan Allah kepada manusia, dan makhluk sama makhluk gitu. Pokoknya gitu. Sebelum kita memulai pelajaran, yaitu kita harus membaca Ummul Kitab dulu, karena di situ setiap pembelajaran pasti ada pembukaannya. Maka di situ kita untuk bagaimana? Untuk futuhal, terbuka diri kita, otak kita, pemikiran kita, biar fokus untuk belajar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, hadir semua kan hari ini? Saifur Rahman ada? Aldi, Haris. Oke. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita tengok samping-sampingnya yang tidak bermanfaat untuk belajar, simpan di bawah kelas, di bawah meja. Kalau ada sampah tolong pilih, ambil. Ambil. Simpan di luar sana di tong sampah. Nanti biar dibakar oleh anak-anak. Kita mulai pelajaran. Pelajaran hari ini yaitu nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Kenapa di situ Asmaul Husna ada nilai-nilainya dan ada mulianya? Karena di situ setiap satu nama di situ ada nilainya dan ada manfaatnya dan ada kemuliaannya. Di situ Asmaul Husna itu ada 99, seperti Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Sekalian tahu semua? Nanti yang tidak tahu tulis ya. Yang tulis 10 aja tadi yang saya sebutkan. Nanti yang udah hafal tambah. Di situ seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pasti pertama yaitu permulanya Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus. Karena di situ yang pertama nama yang mulia yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Allah yaitu Allah yang satu Maha Esa. Allahu Ahad. Di situ Allah. Yang kedua Rahman dan Rahim. Kenapa di urutannya Rahman? Karena di situ Rahman yaitu Maha Pemurah.
Di situ ada rahmat seperti yaitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ Ar-Rahman pasti bergabung. Setiap asma Allah pasti bergabung. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak akan berpisah. Karena apa? Rahman itu adalah untuk semua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Dari pohon, manusia, binatang, jin, semuanya malaikat mendapatkan rahman Allah Maha Pemurah. Kalau tidak mendapatkan rahmannya, tidak mendapatkan rahimnya Allah, rahmannya Allah, tidak akan hidup. Tidak pemurah itu yaitu orang yang gimana ya? Dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahimnya Allah lah. Rahimnya Allah itu kalau tadi rahmannya Allah semuanya, tidak ada milih agama ini, agama itu, tidak ada yang kecil, yang besar, yang berdosa, yang tidak berdosa, tidak milih. Yang penting dia hidup dulu kata Allah. Antara hidayah dan taufiknya tergantung dia, minta kepada Allah katanya, minta kepada aku kata Allah. Kalau dan seterusnya, kalau dia mendapatkan hidayah, taufik, tergantung dia dan tergantung dari didikan orang tua, tergantung didikan guru. Kalau gurunya mendidik dan sebelum mendidik dia berdoa, ya Allah, berilah didikan kepada anak-anak didikku, semoga mendapatkan hidayah. Itu adalah guru yang baik, guru yang pokoknya guru yang efektif gitu. Ar-Rahman, semuanya mendapatkan Ar-Rahmannya Allah dan Rahim. Kalau rahimnya Allah itu hanya untuk orang yang rahim, untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman, apakah dapat dia rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah? Yang dikatakan iman itu adalah yakin bahwasanya antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na, dia taat, sami'na, dia mendengar, wa ta'na, dia taat. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa lakal masir. Maka Allah yang melihat, Allah akan mengampuninya. Kalau dia sudah sami'na wa ta'na, suruh salat dia salat, suruh belajar dia belajar, suruh dia ambil wudu dia wudu. Makanya kita untuk mendapatkan ridha Allah itu sangat susah. Kenapa? Ridha Allah sangat susah. Itu semuanya rahmatnya Allah. Mendapatkan ridhonya Allah itu sangat susah. Dan mendapatkan murkanya Allah itu sangat gampang. Tinggal kita tendang, Allah itu sangat murka. Karena kenapa? Dia tidak mempunyai kasih sayang kepada makhluknya Allah. Di situ. Kalau ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah sangat susah. Karena kenapa? Ingin mendapatkan ridho Allah, kalau kita berdosa, istighfar, salat istighfar dulu. Habis itu jangan bukan satu kali dua kali. Selama sebulan pun Allah masih pandang. Apakah dia bisa untuk istighfar betul-betul? Pertama kan istighfar, salat taubat, langsung taubatnya itu jangan taubat sambal. Sekarang taubat nangis, ya Allah, saya taubat, saya minta ampun. Setelah itu dia tidak melakukan lagi, Pak, yang sudah melakukan lagi larangan Allah, itu murka Allah bergoncang. Apalagi kita dengki kepada orang, dengki kepada semua makhluk, dengki semua yang sudah diciptakan Allah. Murkanya Allah itu arsy Allah bergoyang, bergeser. Karena kenapa? Karena perbuatan orang tersebut. Maka itu kita harus tahu rahmannya Allah, tahu bagaimana mengerjakan yang sudah diperintahkan Allah. Taat kepada guru, taat kepada orang tua, taat kepada pokoknya di situ dalam hadis dijelaskan malam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kalau dia sudah tahu menghormati yang kecil, maka yang besar pun akan bisa dihormati. Kalau dia tidak bisa menghormati yang kecil, maka dia tidak mungkin dia bisa menghormati yang besar. Di situ. Di situ Ar-Rahman, rahmannya Allah, nilai itu mulianya Rahman, kasih sayangnya Allah hanya untuk orang muslim, dan orang muslim non-muslim pun tidak akan mendapatkannya. Nanti dia kalau yang non-muslim masuk neraka, ya masuk neraka, tidak diangkat-angkat kecuali dia tadi dijelaskan iman kepada Allah, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir dan
qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, percaya, yakin bahwasanya Allah itu ada, yakin bahwasanya kita Allah ada. Ya, di situ semuanya yakin bahwasanya Allah itu Maha Penyayang. Nah, kalau sudah kita tahu Allah itu Maha Penyayang, tidak mungkin kita akan menyeleweng pergi ke agama lain. Pindah agama lain. Nah, itu tidak mungkin karena sudah tahu agama lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yang seperti Nasrani, Buddha, Kristen itu sudah bikin kayunya api neraka. Karena kenapa? Karena dia tidak beriman. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada siapa? Seperti Yesus, patung-patung, Kristen itu dia beriman kepada itu. Ada yang percaya kayak di India pada Tuhannya sapi, ada matahari, macam-macam. Ini keyakinan di situ. Mempunyai keyakinan sendiri bahwasanya dia tidak tahu Allah yang Maha Satu, Allah semua yang sudah menciptakan ini. Dia tidak tahu. Allah itu rohimnya Allah. Dan Malikul semua, Malikul Kudus. Malik yaitu kemuliaannya Malik yaitu Allah. Semuanya alam sudah diciptakan oleh Allah itu adalah Malikul, atau Allah itu ya, yang mempunyai semua, yang pokoknya Allah yang semua yang mempunyai di situ. Karena Malik yaitu sepertinya Allah itu seperti raja. Kayak dulu seperti zaman Fir'aun, dia tidak merasa bahwasanya itu adalah ada yang menciptakan. Contohnya saja, dia makan ada yang mengantar. Maka dari itu bahwasanya dia tidak saking gimana? Dia malu bahwasanya dia ngaku raja, tapi sampai dia mengaku Tuhan. Dia malu. Walaupun kena Nabi Musa kasih tahu ini, kasih penjelasan sendiri, dia tidak mau. Dibilang ini sihir kata. Kan Nabi Musa ditampakkan bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, ditampakkan. Dibilang itu sihir, itu pokoknya dibilang mempunyai sihir gitulah. Kayak hipnotis itu, bisa menampakkan, bisa menghidupkan. Bahwasanya Nabi Musa itu bisa tongkatnya menjadikan ular. Lebih agung bahwasanya dia kan Nabi Musa menjelaskan Allah yang Maha Kuasa. Di situ dengan keagungan Allah jelaskan, dikasih tahu itu. Maka dari itu di situ dijelaskan. Makanya kalau sudah mendapatkan rahim Allah, kita akan mendapatkan hidayah taufiknya. Karena Asmaul Husna di situ apabila kita gunakan membaca setiap harinya, istiqomah, itu ada keselamatannya, mulia, ada keistimewaannya. Ada suatu cerita, dia tuh orangnya istiqomah. Habis sholat baca itu Asmaul Husna sampai selesai 99 nama Allah. Habis sholat, dan setiap sholat selesai sholat dia membaca. Ada satu cerita dia sering membaca, dan ada dia di suatu perjalanan dia itu ditabrak oleh truk. Dia pakai motor, dia tabrak oleh truk. Truk itu kan sangat kencang. Ditabrak oleh truk, bus. Langsung dari mental jauh, jarak antara 10 meter 20 meter gitulah mentalnya. Tapi bukan di aspal, di tepi-tepi jalan itu. Langsung dia bangun. Aku kenapa? Bilang gitu, aku kenapa? Seorang tuh bilang, tadi saya menabrakmu. Saya nyamperin kamu, takut apa? Takut meninggal, takut ada. Loh, sekarang kok kamu sehat-sehat dia? Sehat-sehat biasa, sehat seperti biasa. Itu curiga orang yang nabrak tersebut. Orang pun heran, kok bisa ditabrak tuh jauh mentalnya sampai 10-20 meter, kok biasa. Dia cuma tanya, loh, saya kok bisa gini? Tidak apa-apa deh. Dia terkejut bahwasanya itu adalah istimewaannya Asmaul Husna. Istimewaannya yaitu oleh Allah kasih kemuliaan. Yang mengamalkan ini, yang sering membaca ini, Allah yang menjaga. Karena apa? Itu adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah
Nah, makanya kalau kita ada punya anak nanti, kalau sudah nikah semua, kasih nama-nama Allah. Kalau laki-laki Abdul Aziz, Abdul Razak, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kenapa? Nanti suatu saat dia akan dipertanggungjawabkan, nama tersebut dipertanggungjawabkan. Kenapa kau tidak dikasih nama yang bagus? Ada orang yang itu jahil murakkab mungkin. Ada suatu cerita dia mempunyai lahir pas dia membaca Al-Qur'an sampai Fir'aun, anaknya lahir. Dikasih nama Fir'aun. Betul lah. Selama tidak pernah dikasih nama. Itulah. Nah, makanya nanti kalau anaknya jahat, nakal, murakkab, tabahlal apa gitu, sampai dia nakal lah. Karena kenapa? Karena pengaruh juga namanya tersebut, dan doa orang tua pun perlu. Nah, maka dari itu sebelum kita menutup pelajaran kita, ada yang sudah paham? Sudah paham? Nah, di sini oke, sekian. Kita tutup pembelajaran ini. Kalau sudah paham, pokoknya sebelum kita menutup, kita intinya tersebut yaitu Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang mulia dan bernilai lebih dari nama-nama lain, nama-nama yang buatan sendiri seperti kayak orang non muslim atau non muslim dan orang-orang lain lebih mulia. Karena apa? Nama tersebut bisa mendapatkan maghfirah malah. Karena apa? Ar-Rahman, Abdur-Rahim. Di situ satu huruf pun akan mendapatkan pahala. Apalagi dipanggil orang Abdurrahman, itu sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Yaitu adalah panggilan nama Allah, yaitu dimulai dari bahasa Arab. Oke. Kalau yang ada nama yang tidak bagus, boleh diganti dan diselamatkan, didoain bahwa biar selamat dunia akhirat, amin. Sebelum kita menutup pelajaran, udah paham semua kan? Oke, iya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.